Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresa Caroline dengan nomor NPM 160 32 Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh sistem nanoemulsi terhadap penghantaran transdermal senyawa non-steroidal anti-inflammatory drugs atau bisa disingkat dengan NSAIDs. Topik pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, non-steroidal anti-inflammatory drugs, nanoemulsi, rute pemberian transdermal, metode evaluasi sediaan nanoemulsi menggunakan particle size analyzer atau disebut PSA, uji penetrasi perkutan secara in vitro metode sel difusi trans, dan uji analgetik dan inflamasi secara in vivo. Sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengembangan sistem nanoemulsi terhadap penetrasi perkutan dan aktivitas kinetik atau inflamasi senyawa NSAIDs. Nah, sebelumnya, apa sih obat NSAIDs? Obat ini merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Untuk optimalisasi penghantarannya, obat ini banyak dikembangkan menjadi sediaan nanoemulsi, terutama untuk obat yang memiliki kelarutan rendah dalam air. Nah, nanoemulsi adalah sistem yang terdiri dari tetesan minyak yang tersebar dalam media berair dan distabilkan oleh molekul surfaktan dan konsurfaktan. Nanoemulsi secara inektif terdispersi berukuran nano dan berwujud transparan. Minyak dalam air atau air dalam minyak yang distabilkan oleh film antarmuka dari molekul surfaktan dan konsurfaktan yang memiliki ukuran tetesan kurang dari 200 nanometer. Nah, secara umum, mekanisme kerja utama obat NSAIDs adalah penghambatan siklogenasi CLX2 enzim yang bertanggung jawab untuk biosintesis prostaglandin dan tromboksan. NSAIDs juga dikaitkan dengan peningkatan resiko efek samping gastrointestinal, ginjal, dan kardiovaskuler. Nah, kemudian nanoemulsi diformulasikan menurut 4 cara. Yang pertama, dalam fase air, fase minyak, surfaktan, dan konsurfaktan. Fase air merupakan bahan yang bersifat hidrofilik, artinya suka air. Fase air digunakan untuk dapat mempengaruhi stabilitas dan pH dari nanoemulsi. Aquades sebagai fase air banyak digunakan dalam formula sediaan nanoemulsi. Kemudian, formula yang kedua adalah fase minyak. Apa sih fase minyak itu? Fase minyak merupakan komponen dalam nanoemulsi yang memiliki pengaruh pada zat aktif karena menjadi pembawa yang memiliki larutan di dalam air. Minyak yang digunakan untuk menyusun fase minyak pada nanoemulsi adalah komponen nonpolar seperti triacylglycerol, diacylglycerol, monoacylglycerol, asam lemak, minyak esensial, minyak perisa, minyak mineral, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah surfaktan. Surfaktan adalah suatu molekul antifilik yang digunakan untuk menstabilkan nanoemulsi dengan melindungi stabilitas fisiknya dan mencegah kerusakan bioaktif yang terperangkap selama pemrosesan dan penyimpanan. Kemudian formula yang terakhir adalah konsurfaktan. Konsurfaktan adalah zat kimia yang digunakan untuk menambahkan atau membantu kinerja surfaktan untuk mengurangi tegangan minyak air untuk menghasilkan sebuah nanoemulsi. Nah, dengan penambahan konsurfaktan juga akan membantu penurunan tegangan antarmuka minyak dan air, meningkatkan fluiditas pada antarmuka, meningkatkan penetrasi minyak oleh bagian ekor karena konsurfaktan dapat meningkatkan pergerakan ekor. Kemudian ada pun metode pembuatan. Nah, metode pembuatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu metode pembuatan energi tinggi dan energi rendah. Kita bahas yang pertama, metode homogenisasi tekanan tinggi. Nah, metode ini menggunakan banyak teknik untuk mencapai partikel yang dibutuhkan, biasanya di bawah tekanan 500 sampai 5000 PSI. Kemudian yang pertama, microfluidization, teknologi pencampuran dipatenkan yang melibatkan positif tekanan tinggi pompa perpindahan dengan tekanan 500 sampai 2000 PSI. Kemudian ada ultrasonika dan juga jet disperser. Kemudian kita beralih ke metode pembuatan energi rendah. Nah, metode pembuatan energi rendah ini melibatkan transisi fase cair dengan kelengkungan spontan dari surfaktan. Nah, metodenya terbagi menjadi 3. Yang pertama, emulsifikasi spontan teknik, metode perpindahan pelarut, dan metode pembuatan energi rendah. Nah, emulsifikasi spontan teknik
Teknik yang digunakan paling sederhana untuk menghasilkan nano emosi, tidak memerlukan peralatan khusus atau perangkat. Sedangkan metode pemindahan pelarut, metode ini melibatkan pelarutan fasa minyak dalam pelarut seperti etanol atau aseton, kemudian menambahkan keduanya ke fasa air yang mengandung surfaktan dan konsurfaktan. Metode ini tidak membutuhkan energi karena sering terjadi secara spontan pada suhu kamar. Kemudian, apa sih kekurangan dan kelebihannya nano emosi? Yang pertama, nano emosi dapat meningkatkan absorpsi dalam penghantaran obat secara pertukan, dapat membantu mengeluarkan obat yang bersifat lipofilik. Lipofilik itu tidak suka air, meningkatkan violabilitas penetrasi obat yang cepat dan efisien, dan nano emosi juga bersifat tidak toksik, tidak mengiritasi, serta tidak mengalami masalah ketidakstabilan seperti pada makro emosi, yaitu creaming, flocculasi, coalescence, maupun sedimentasi. Adapun kekurangannya, penggunaan surfaktan dan konsurfaktan dengan konsentrasi besar diperlukan untuk menstabilkan droplet. Berukuran nano, kapasitas pelarutan terbatas untuk zat yang dengan titik leleh tinggi. Nah, kemudian pengobatan yang digunakan secara transdermal itu metode penelitian setelah mendapatkan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dilakukan sortasi atau seleksi artikel dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari hasil studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sediaan nano emosi untuk penghantaran transdermal senyawa NSAIDs seperti aclofenac, etorixobic, ibuprofen, edometasin, lornoxicam, dan natrium diklofenak menyebabkan peningkatan penetrasi perkutan yang ditandai dengan peningkatan persen penetrasi obat atau nilai flux dengan persen peningkatan bervariasi dari 28,57 sampai 1.355,85%. Kemudian yang kedua, peningkatan penetrasi selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas inflamasi atau analgesik yang ditandai dengan peningkatan persen penghambatan edema dan penurunan skor. Jadi penghantaran secara transdermal dapat menjadi alternatif lain untuk mengurangi efek samping penggunaan oral. Pada sediaan secara transdermal harus dicari sistem penghantaran obat yang mampu memfasilitasi penetrasi zat menembus stratum corneum. Stratum corneum merupakan lapisan terluar dari epidermis yang menjadi penghalang permeabilitas penyerapan zat secara transdermal. Salah satu penghantaran obat transdermal yaitu nano emosi. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.